Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya mau berbagi pengalaman pahit yang diceritakan dari seseorang yang pernah dialami oleh sepupunya sekitar pada tahun 2017. Cerita ini berjudul Kisah Selamat dari Tumbal Pesugihan Bos Konveksi. Kisah ini bermula dari pertemuan antara Yudi yang berumur 40 tahun dengan pengusaha konveksi. Yudi adalah seorang lelaki parubaya dan sehari-hari ia bekerja sebagai penjahit pakaian pria dan wanita. Yudi memiliki istri dan 3 orang anak, yakni Sally berusia 17 tahun, Dina dan Dini, putri kembarnya, mereka berusia 12 tahun. Sebagai seorang penjahit yang berpengalaman, Yudi sering dipanggil ke kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah di kota untuk membuat pesanan seragam pegawai. Dari pesanan tersebut, Yudi dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Meskipun terkadang ia juga harus hutang ke sana kemari karena orderan tidak selalu ramai dan sepi. Suatu hari Yudi dipanggil ke kantor pemerintahan untuk mengukur seragam pegawai. Di kantor tersebut, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Ibu Yunita, yang sekaligus merupakan kepala kantor tersebut. Dari pertemuan tersebut, Yudi merasa tertarik dengan kemampuan Yudi. Dari pertemuan tersebut, Yunita merasa tertarik dengan kemampuan Yudi dalam membuat pakaian. Yuni merasa yakin suatu saat usaha jahitan Yudi dapat berkembang pesat jika mendapat tambahan modal. Kebetulan suami Yudita adalah seorang pengusaha besar. Suaminya memiliki banyak usaha, mulai dari percetakan, konveksi, kontraktor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Singkat cerita, akhirnya Yudi dipertemukan dengan suami Yunita yang bernama Hendra. Yunita banyak bercerita tentang kemampuan Yudi dalam membuat pakaian dengan sangat rapi dan memuaskan. Dari cerita tersebut, Hendra kemudian tertarik untuk bekerja sama dengan Yudi. Hendra bersedia memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha Yudi. Namun, Yudi tidak langsung menerima bantuan tersebut. Ia masih ragu dengan kekayaan yang dimiliki oleh Hendra. Pasalnya, di kota kecil yang ditempati oleh Hendra tersebut, kok ada orang sekaya Hendra? Ia memiliki rumah yang sangat megah, layaknya sebuah istana. Puluhan koleksi mobil mewah yang harganya miliaran rupiah. Rasanya kekayaan tersebut tak wajar bagi Yudi. Yudi kemudian memutuskan pulang ke rumah untuk membicarakan soal bantuan modal tersebut kepada istrinya. Selang beberapa minggu semenjak pertemuan tersebut, Yudi dan Hendra kemudian menjadi akrab layaknya 2 orang sahabat. Hendra sering datang ke rumah Yudi sambil membawa beraneka macam oleh-oleh, mulai dari jajanan, pakaian untuk anak-anak Yudi, bahkan memberikan uang. Menurut istri Yudi, semua pemberian tersebut tidak wajar. Sang istrinya, istri Yudi, curiga kalau ada sesuatu di balik kebaikan Hendra. Awalnya, Yudi selalu menolak pemberian Hendra. Namun Hendra selalu memaksa Yudi untuk menerimanya sebagai tanda persahabatan.
Dan di luar dugaan, selepas Hendra izin untuk pamitan, ternyata istri Yudi selalu membuang semua barang-barang yang diberikan Hendra lalu membakarnya di tempat sampah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah hal-hal buruk yang tidak diinginkan untuk keluarga si Yudi. Lambat laut, setelah menjalin persahabatan dengan Hendra, akhirnya Yudi tahu bahwa Hendra adalah seorang pemuja setan. Ia memiliki pesugihan siluman kalong. Awalnya, Yudi tak yakin dengan kabar miring yang beredar di masyarakat. Namun Yudi semakin yakin setelah tahu bahwa orang-orang yang dekat dengan Hendra banyak yang mati mendadak. Mulai dari mertuanya, ayah dan ibunya, tetangga, dan juga pegawai-pegawai Hendra. Tumbal terbaru Hendra adalah seorang pegawai bank yang sekaligus teman dekat dari si Hendra. Waktu itu pegawai tersebut meminjam uang sejumlah 1 miliar kepada Hendra. Namun selang beberapa hari ia ditemukan meninggal akibat kecelakaan tunggal di gang perumahan. Sangat aneh karena tidak ditemukan luka yang parah pada kecelakaan tersebut. Setahun kemudian, pasca meninggalnya pegawai bank, Hendra sering mampir ke rumah Yudi. Ada saja alasan Hendra datang ke rumah Yudi, mulai dari sekedar kangen ngobrol, pesan jahitan, bahkan pengen ngasih hadiah ke Yudi. Namun Yudi tetap saja menolak pemberian Hendra. Akhirnya kisah pahit pun dimulai dari sini. Pada suatu malam selepas maghrib, ada sebuah sedan putih mewah yang parkir di depan rumah Yudi. Waktu itu ayahku sempat melihat mobil tersebut dan mengira kalau mobil itu milik temannya Yudi. Anehnya sang pemilik mobil hanya parkir di depan rumah Yudi dan hanya duduk selama beberapa menit di dalam mobil lalu pergi begitu saja. Dan pukul 11 malam, istri Yudi, sebut saja namanya Siti, berniat untuk menutup tokonya. Karena kalau sudah malam biasanya tidak ada orang yang datang untuk pesan jahitan. Nah, saat Siti sedang menutup tokonya, ia melihat dari kegelapan ada seorang kakek yang mengenakan baju serba hijau. Dalam benak Siti, mungkin saja kakek tersebut hanya orang yang sedang numpang istirahat di depan toko. Siti tak curiga apa-apa. Dan kisahnya pun berujung dengan cerita demikian. Syukur alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan tidak menjadi tumbal dari bosnya tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.